Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan bahas sebuah topik baru yang diminta oleh salah satu penonton, yaitu membahas Scarlett Brightly Ever After Serum atau Scarlett Whitening Serum. Nah, di sini dia itu dikatakan super bagus untuk mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat. Nah, bener atau enggak sih kita nggak tahu kan ya. Makanya akan aku bahas ingredients overview-nya. Ini ya, jadi aku baca ini sambil aku jelaskan kepada kalian gitu saja. Oke. Yang pertama, aqua. Oke. Kedua, nicotinamide atau niacinamide atau vitamin B3. Nah, jadi niacinamide itu memang bagus untuk mencerahkan kulit karena dia tuh mampu untuk mencerahkan kulit, meratakan warna wajah, menghilangkan bekas jerawat kemerahan maupun kehitaman, kemudian mampu untuk mengontrol pori-pori, menghidrasi kulit, dan mampu untuk meningkatkan kesehatan skin barrier kalian. Jadi it's a really good ingredients. Namun, ada amunnya. Di sini biasanya niacinamide kan dikatakan ya, konsentrasi 5%, 10% kan dikatakan gitu kan ya. Nah, di sini tidak ditulis berapa persen niacinamide-nya, jadi aku nggak tahu nih niacinamide-nya berapa persen. Kalau di bawah 5% ya kurang begitu bermanfaat. Kalau di atas 5% itu baru menunjukkan hasil, cuma beware bagi kulitnya sensitif gitu saja. Cuma kita tidak tahu ini berapa persen, jadi tebakanku ke belakang ini ingredientsnya rendah banget. Oke, yang ketiga 1,3 butylene glycol. Itu merupakan humectant, serta dia tuh mampu untuk membantu penetrasi produk, sama seperti butylene glycol ataupun propylene glycol. Oke, yang keempat adalah Lavandula angustifolia atau lavender water. Nah, lavender water, mungkin kalian bertanya-tanya ya, lavender water tuh apa gitu kan ya. Nah, mungkin ada banyak berpikir kayak, oh kalian ngambil kelopaknya bunga lavender kalian rebus, atau kalian batangnya kalian rebus bunganya gitu. Biasanya enggak sayangnya. Jadi kalau dalam farmasi biasanya kita tuh menggunakan rumus atau menggunakan bukan menggunakan rumus ya, kayak formulanya itu biasanya adalah berapa gram minyak dalam berapa banyak air gitu loh. Jadi essential oil dilarutkan dalam air, itu namanya lavender water. Nah, biasanya adalah 1 gram lavender water itu untuk 100 ml air. Jadi itu essential oil dimasukkan ke dalam air benernya. Nah, aku sendiri pun juga bukan merupakan fans dari essential oil, terutama lavender oil. Kenapa? Satu, lavender oil itu sangat-sangat mengiritasi bagi yang kulitnya sensitif. Jadi, kalau misalnya kulitmu sudah sensitif dan sering bermasalah, sebaiknya jangan menggunakan produk yang ada lavendernya. Memang harum gitu kan ya. Di sini dikatakan mampu untuk menghaluskan kulit, untuk detoksifikasi, meningkatkan sirkulasi darah. Oh, nggak ada hubungannya. Jadi sirkulasi darah nggak ada hubungannya sama kamu taruh topikal. Ini nggak masuk akal klaimnya. Cuma untuk detox kulit juga nggak masuk akal juga. Jadi kalau menurutku malah ini sebenarnya merupakan parfum yang tersembunyi gitu loh, untuk mengcover bau-bau yang lain, ditambahkan lavender water supaya baunya tidak bau-bau banget gitu loh. Cuma dia tuh mild juga karena kan minyak yang sudah dilarutkan dalam air, jadi baunya pun juga agak mild gitu loh, agak-agak mild tuh apa ya, halus gitu loh, jadi nggak nyegrak baunya. Cuma once again, this is perfume menurutku. Dan kalau kulitnya sensitif, please hindari lavender. Oke. Kemudian yang kelima ada ascorbyl glucoside yang merupakan alge turunan vitamin C. Nah, ascorbyl glucoside ini pun juga berfungsinya di konsentrasi tertentu ya. Jadi kalau konsentrasi kayak gini, aku sudah nggak yakin ini apakah berfungsi atau tidak. Ini konsentrasi kayaknya di bawah 1% deh ini. Aku nggak tahu nih hitungannya gimana. Cuma niacinamide ini nggak ada tulisannya 10% atau 5%. I don't know. Nah, ascorbyl glucoside sendiri itu memang merupakan vitamin C yang fungsinya untuk mencerahkan kulit, menghilangkan bekas jerawat, tapi bukannya kemerahan ya, karena kemerahan itu untuk L-ascorbic acid. Jadi memang fungsinya ya untuk mencerahkan dan juga hanya untuk melembabkan serta menghilangkan bekas jerawat yang agak-agak kehitaman gitu. Jadi cuma buat itu doang sih. Terus kemudian ada Alisaema amurense extract. Alisaema amurense itu dikatakan sini merupakan whitening gitu kan ya. Namun enggak menurutku. Kenapa? Karena Alisaema amurense itu tidak ada satu jurnal pun yang membuktikan kok mereka itu whitening. Bahkan kalau kalian cari itu enggak ada satu jurnal pun yang membahas tentang Alisaema amurense. Jadi ini katanya sebagai skin conditioning atau hanya untuk melembabkan kulit saja. Kemudian ada phenoxy ethanol pengawet. Kemudian ada hydroxyethyl cellulose merupakan viscosity control serta product thickener, artinya apa? Untuk mengentalkan produk tersebut. Kemudian ada glutathione. Glutathione itu merupakan mother of antioksidan, jadi dia itu antioksidan yang kuat. Memang fungsinya glutathione itu biasanya adalah untuk menghambat produksi enzim tirosinase. Jadi memang menghambat pembentukan melanin. Cuma kan kalau glutathione itu
Ini nggak tahu kadarnya berapa, cuma anggapannya saja sebagai antioksidan deh. Kalau untuk whitening mungkin secara topikal kurang ya, karena biasanya glutathione itu merupakan produk yang oral maupun intravena. Jadi kalau topikal kurang-kurang begitu efektif, cuma kalau sebagai antioksidan saja it's very good. Kemudian ada amoni etil propanol humectant biasa. Etil macadamia juga skin conditioning juga, skin conditioning dari macadamia oil atau macadamia nut, kacang macadamia. Nah, jika kalian alergi kacang, beware again, karena ini ada macadamiatnya, jadi ini ada produk dari kacangnya, so beware kalau kalian alergi kacang. Kemudian ada dexyl glucoside, itu biasanya surfaktan sih, cuma di sini mungkin surfaktan tapi mungkin memberikan efek busa dikit gitu, mungkin untuk menaikkan pH juga bisa jadi. Kemudian ada penta 1,2 diol, biasa, ini namanya produk enhancer atau untuk mempercepat absorpsi produk masuk ke dalam kulit, membawa bahan aktif benernya. Kemudian ada disodium EDTA sebagai chelating agent atau untuk menghilangkan, kan dia tuh mampu untuk menarik ion-ion gitu loh. Jadi karena dia tuh mampu untuk menarik ion, jadi logam-logam berat itu bisa terangkat gitu loh. Jadi bisa menetralkan logam-logam berat. Misalnya ada logam Mg2+, logam Al3+, itu muatannya dihilangkan, jadi logam ini tidak bermuatan lagi, jadi tidak berbahaya. Oke, kemudian ada ethyl hexyl glycerin, itu juga once again pengawet. Kemudian ada Tamarindus indica seed gum. Nah, kalian pikir, wah apa ini gitu kan ya. Tamarindus indica seed gum itu merupakan tamarin gum. Artinya apa? Itu merupakan ekstrak gum tuh loh, kayak permen karet. Itu fungsinya sebagai thickener dan untuk mengentalkan produk tersebut. Kemudian ada biosaccharide gum, sama pengental. 1,2-hexanediol. 1-hexanediol itu merupakan parfum. Kemudian ada 2-amini-1-butanol, kemudian 2-amini-1-butanol, mohon maaf aku nggak tahu itu apa. Kemudian ada tocopherol, vitamin A, dan malic acid berupa, kalau di sini konsentrasinya sebagai pH adjuster atau untuk mengatur pH saja. Oke, verdikku, tebakanku gimana? Tebakanku adalah di sini dia mengandung B3, di sini dia mengandung vitamin C, dan dia mengandung glutathione. Apakah dibilang bagus banget? I don't know, karena kita tidak tahu konsentrasinya berapa. Cuma kalau konsentrasinya adalah 10% dari niacinamide, it's very good. Cuma aku nggak bisa berkata banyak ya. Cuma kalau misalnya kalian mau mencari produk yang simple mencerahkan, you might want to try this. Namun jika kulitmu sensitif, you might not want to try this. Kalau kulitmu sensitif, mungkin kamu nggak usah pakai produk ini karena ada beberapa irritating di sini. Kemudian kalau kamu yang alergi kacang juga harus hati-hati, ada ekstrak kacangnya, so aku nggak mau kamu kena analytical shock ya. Jadi begitu saja verdikku. Jadi kalau misalnya kamu mau beli silahkan, kalau kamu mau mencari yang lebih baik juga kamu bisa cari produk niacinamide yang lain. Karena ini basically hanya niacinamide serum sih. Jadi kalau kamu mau cari produk yang niacinamide based pun, boleh kamu cari yang lain, misalnya something 10% niacinamide, mau cari the ordinary niacinamide 10%, Inkelis niacinamide 10%, itu pun boleh banget kalian cari. Nggak harus produk ini. Oke, thank you so much for watching. See you next time. Bye.